Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue temenin teman gue yang udah lama gak muncul, Reva. Hai. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin apa, Rev? Oppo Reno 4 Ya, yang lagi baru ya. Yang lagi baru banget. Kita mau nge-review audionya dari handphone HP baru dari Oppo Reno 4 yang lagi nge-hype banget nih, dimana-mana lagi diobrolin. Betul. Nah, kita akan diskusikan gimana suaranya dari HP ini dan bundlingnya, karena ini banyak banget dapat bundlingnya ya. Dapat speaker, dapat wireless, dapat headset, macam-macam lah. Ya, kita akan bahas. Oke, Music Lover? Nah, sekarang kita mulai, Rev, dari yang pertama. Kita bahas dulu dari speaker HP-nya. Oke. Ya, speaker HP dari Oppo Reno 4 ini. Nah, bunyinya seperti ini. Oke, Rev. Nah, dari speaker HP-nya, kalau di kuping gua nih, ini kan ngomong-ngomong ini kan mono kan, cuma satu. Iya, cuma satu itu. Cuman satu. Nah, cuman ini ya Reno ini apa ya? Kalau menurut gue sih dia bukan yang paling bagus, bukan juga yang paling jelek, tapi dia di tengah-tengah agak cenderung ke atas gitu. Jadi kayak contoh speakernya nih di kuping gue, speaker ini lumayan detail, bassnya cukup gede, mid-nya juga cukup tebal. Terus powernya lumayan gitu. Cuman memang yang gue di kuping gue sih dia clarity-nya sedikit agak kurang sama separasinya, jadi sedikit agak numpuk gitu. Tapi it's okay gitu, nggak jelek-jelek banget gitu. Tapi ini masih oke lah. Jadi bukan yang paling bagus, tapi bukan juga yang paling jelek. Nah, dari speakernya kan Music Lover udah bisa denger seperti itu. Dan ingat kalau dengerinnya mesti pakai headphone supaya lebih jelas. Betul. Oke, nah sekarang kita akan dengarkan mic-nya. Nih, suara mic-nya seperti ini. Ini adalah rekaman audio dari Oppo Reno 4. Rekaman audio dari Oppo Reno 4. Oke, Rev, menurut lu gimana suara mic-nya? Kalau menurut gue sih noise-nya kerasa banget ya. Iya, kedengeran. Tapi kalau misalnya untuk outputnya itu cukup lumayan tebal, terus gitu bagus lah, cukup lah. Detailnya juga oke ya. Terus dia range-nya juga, range bunyinya juga kayaknya cukup luas. Jadi nggak cuma di tengah doang bunyinya, tapi nangkapnya lumayan bagus. Gitu. Jadi oke, yang tadi gue bilang. Jadi ini tadi speakernya oke, memang bukan paling bagus tapi oke gitu. Mic-nya juga ternyata oke juga gitu. Lumayan sih. Ya, dibanding ada beberapa yang kita review belakangan ini kemarin-kemarin itu gue lumayan loh ini masih gue anggap dia menengah ke atas lah. Oke, menengah ke atas. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas bundling-bundlingnya. Ngomong-ngomong bundling ini banyak banget ya. Apa aja Rev bundlingnya? Bundlingnya yang merah dulu, yang dari box merah. Dapat box merah ini. Box merah ini isinya itu dapat wireless portnya, port. sama dapat apa ini bandnya. Band. Ya itu bandnya ya seperti biasa bandnya ya, kayak bisa kayak Mi Band gitu. Kan. Bukan juga pakai Mi Band, jadi kurang lebih kayak gitu. Ada tekanan darah, motion, sampai ini bisa play lagu loh. Jadi dia jadi kayak remote gitu. Iya, jadi kayak misalnya kita lagi lari nih pakai band ini terus kayak gitu, bosen jadi nggak usah ngeluarin handphone, langsung aja. Langsung pencet di situ. Nah, gitu. Lumayan berfungsi sih ini. Apa namanya? Lumayan useful gitu. Terus untuk banding kedua ada si speaker ini nih, speaker kece ini nih. Begitu ngeliat tuh langsung, wah, cakep banget ini sama ini juga dapat. Oh iya benar, dapat ini nih, dapat stand HP, stand handphonenya. Ini kokoh banget loh, solid banget. Tuh, cakep lah ini kalau misalnya buat yang suka nonton drakor kan ya, bisa taruh di sini gitu loh. Iya benar. Atau kalau misalnya sambil ngecas bisa nih di sini, soalnya ini bisa diangkat juga gitu guys. Oke. Nah, cakep lah. Gitulah. Oke. Nah, sekarang yang paling pertama apa nih kita bahas? Speakernya dulu aja kali ya, yang speaker ini ya, sebelum kita bahas yang macam-macamnya. Bener. Anyway, kita bahas kan audionya ya. Ingat Music Lover ini channel untuk ngebahas audio, bukan ngebahas handphonenya. Ya betul, karena kalau handphonenya udah ada. Udah banyak yang lain. Nah, sekarang ini speaker Bluetooth bundling dari Oppo Reno 4 yang mereknya namanya Oase. Ya. Gimana? Suaranya gimana? Jadi pas begitu gue buka, pas buka
Terus dibandingin tuh sama TV kecil lah ya yang di kosan yang 32 inch, dimasukin di tengahnya. Itu cakep banget sih sebenarnya. Pas aku coba dengerin. Oh iya, aku angkat sedikit ya. Ini ada powernya di sini, on off-nya di sini, terus pengaturan tombolnya di sini ya. Untuk ini cakep lah, overall dia cakep. Dari tampilan oke banget ya, taruh di misalnya di meja di yang TV itu kan gitu ya. cakep banget ini. Minimalis gitu. Kayak soundbar gitu ya. Soundbar gitu. Tapi kalau untuk si hasil suaranya, sound quality-nya, menurutku sih bassnya agak kurang ya. Tapi overall cukup sih untuk ukuran Bluetooth speaker. Nah, untuk ukuran Bluetooth speaker oke aja ya, lah ya. Oke aja. Koneksinya cepet nggak lo pas lo connect ke pairing? Kalau misalnya dari sini cukup cepat. Lo pakai apa tuh? Pakai iPhone. iPhone aman lah ya. Ya aman. Oke, terus detailnya gitu, treble-nya? Menurut gue sih cukup ya, overall cukup, cuman bassnya aja mungkin kurang gede kalau menurut gitu. gue. Jadi buat kita pakai harian juga masih oke lah ya. Oke. Power, dari powernya? Kalau powernya itu beda-beda ya. Kalau misalnya gue cobain pakai yang si Oppo ini, gue tuh ini tuh harus volume maksimal banget supaya biar dia dapat si suaranya gitu. Oke, jadi kalau pakai Oppo malah powernya agak kurang. Tapi kalau gue pairing sama si iPhone, dia volume 50-60% udah lumayan keluar. Udah nendang lah gitu ya. Nendang, bener. Dari tadi mencari kata-kata itu, musik lovers. Oke, jadi anyway ini untuk bundling yang pertamanya ya, yang untuk speakernya. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang selanjutnya, bundling selanjutnya. Wireless Sport. Nah ini gue yang bahas, karena gue juga udah pakai. Dari build quality sih lumayan. Desain juga lumayan. Jadi ini bukan tipe TWS music lover, tapi tipe yang buat sport yang kita taruh dikalungin gitu. Dan ini ada yang gue suka juga, ini ada magnetnya. Jadi nggak, kalau kita udah selesai pakai kita lepas, dia kayak kalung gitu. Jadi nggak kelewar-kelewar kemana-mana gitu. Betul. Nah cuman memang dari segi suara, ini menurut gua sih biasa aja ya. Memang bundlingnya mungkin dia kasihnya udah satu paket gitu ya, tapi buat gua kita pakai untuk penggunaan yang bermacam-macam kayaknya mungkin agak terbatas. Jadi mungkin kalau lu pakai sport sih masih oke lah, tapi kalau misalnya lu dengerin musik secara serius, nonton film, itu kayaknya sih mungkin ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena ini bassnya gede, midnya sih tebal lumayan, cuman treble-nya itu buat gua kurang. Roll off arahnya jadi treble-nya kayak kurang extend gitu sama sekali. Jadi arahnya itu jadi kayak lebih terlalu smooth di kuping gua. Detailnya, clarity-nya juga biasa banget. Soundstage cenderung agak sempit gitu. Jadi ya memang ini cuman ya udah namanya bundling ya, dapat syukur gitu ya. Jadi ya tapi kalau lo pakai buat sport sih masih oke aja sih. Oke. Nah, selanjutnya Rev, kita akan bahas nih yang lu suka, earphone bawaannya. Ngomong-ngomong music lover, ini bukan bundling. Jadi kalau misalnya music lover beli Oppo Reno 4 ini semua pasti akan dapat ininya. Dapat ini juga. Soalnya dia udah jacknya masih jack 3,5 ya Kak Glenn. Ngomong-ngomong, kita mesti ngomongin dulu dong speknya ini. Oh iya benar. Ya, lu bacain aja. Oke. Untuk spek ini tuh ya 8128 untuk storage-nya. Ini juga dia pakai Snapdragon yang 720G, berarti buat gaming. Tadi gue udah coba loh buat main PUBG. Oh, lo main pakai PUBG? Iya, tadi gue coba main PUBG 2 kali. Dan ya lumayan sih untuk ini smooth lah. Cukup smooth lah. Jadi kalau misalnya untuk sistemnya ini dia pakai bawaan dari Oppo-nya ya, namanya ColorOS 72. Dan itu tuh udah kayak setara sama Android 10. Kayak Adreno 618, terus untuk baterainya dia pakai yang 4015 mAh. Nah, untuk kamera depannya ini music lovers, dia itu pakai yang 32 megapiksel. Nah, untuk kamera utamanya itu 48 megapiksel. Ya, itu ya udah ya. Apalagi ya? Yang wide-nya ada 8, terus ada ultrawide-nya 2 sama makro-nya 2. Oppo tuh selalu kasih ini ya, kasih kamera depan yang bagus. Memang ini handphone selfie kayaknya ya. Handphone selfie. Jadi cakep aja gitu kalau kita pakai ini selalu ya. Bagus deh. Oke.
Ya sama ada fitur-fitur ininya kan, ada fitur-fitur kayak yang glare light gitu, kemudian ada yang black white gitu ya, tuh. AI color AI gitu. color. Terus misalnya kayak yang foto pengen yang orangnya doang yang warna, backgroundnya pengen hitam putih bisa. Nah gitu-gitu. Gitu sih. Ya, pokoknya dia mah kalau kamera selfie mah nomor 1 lah pokoknya. Oh iya. Nah sekarang kita akan masuk ke earphone bawaan. earphone bawaannya. Gimana ya. Ref? Untuk earphone bawaan surprisingly ini enak sih. Jadi dia cukup clear, bassnya juga enak, cukup gitu ya. Terus mid-nya juga agak maju, agak sedikit maju, treble-nya lumayan, soundstack-nya juga lumayan. Overall secara technically menurutku ini enak sih. Dan di pairing sama ini enak ya. Di pairing sama ini juga lumayan. Dan udah jarang banget loh ada vendor HP yang ngasih earphone Iya, bawaan. bener. Dan Biasanya dia ngasih yang lumayan bagus. Yang ngasih tuh biasanya kayak Samsung. Iya. Nah ini Oppo ngasih loh. Oppo. Untuk ini worth it lah ya harganya. Dapat headset juga. Headsetnya bagus lah, bukan kaleng-kaleng lah. Iya, bukan kaleng-kaleng. Oke, nah Music Lover, nah itu sedikit informasi dari bundlingnya. Nah sekarang kita masuk ke yang utamanya adalah output dari audionya, terutama output 3,5-nya dan output dari wirelessnya. Nah kita masuk ke output kabelnya yang output 3,5 mm. Ref, yang gue pakai ya Dolby Atmos-nya itu off. Jadi gue nggak pakai dulu, karena menurut gue kalau dinyalain itu banyak micinnya. Tapi anyway, ini gue cukup suka loh. Ini gue dari di awal Music Lover gue bilang Dolby Atmos-nya lumayan. Ya, beberapa yang kemarin kita coba itu Dolby Atmos-nya kalau nyala Ref, itu aduh jadi ngaco gitu bunyinya. Nah yang bagus itu cuman yang gue dengerin bagus itu cuman Samsung. Samsung A71 makanya gue pakai juga sekarang. Nah ini lumayan. Jadi Dolby Atmos-nya dinaikin atau dinyalakan, itu ternyata dia ngebantu. Jadi ada beberapa option, misalnya kalau kita mau yang musik, film, itu ngebantu jadi lebih baik. Iya. Ya, itu yang pertama itu catatannya ya. Jadi Dolby Atmos-nya oke. Gitu. Nah sekarang kita detail suaranya. Seperti yang tadi gue bilang, handphone ini handphone yang lumayan untuk audio. Ya. Ini gue kasih poin lumayan selalu. Nih di outputnya dia nggak terlalu banyak kolorasi, jadi nggak ada misalnya bass yang over atau mid yang terlalu mundur atau terlalu maju atau treble yang terlalu extend, nggak, dia rata-rata aja. Jadi kalau misalnya Lover pengen yang ya nggak banyak micin, nah ini optionnya. Jadi dia punya sound quality secara tuning itu ya flat aja, ya ada mungkin sedikit midnya mungkin agak sedikit mundur gitu, tapi masih oke lah. Oke, di bassnya juga nggak terlalu booming, nggak sampai ngerusak ke mid gitu, enggak. Jadi ada cukup oke, presentasinya bagus, ya lumayan gitu. Itu yang ini. Nah teknisnya sama seperti tuningnya juga, ya sedang-sedang aja. Jadi ini handphone yang oke, mungkin di tengah-tengah semuanya ya. Teknisnya bukan yang paling bagus. Yang bagus tuh yang gua ngakuin bagus itu kayak Vivo X50 Pro yang kemarin itu kita sempat bahas, itu bagus banget. Apalagi dia kan pakai chipsetnya AKM kan. Nah ini nggak terdeteksi chipsetnya, tapi suaranya lumayan, bener loh lumayan. Jadi teknisnya separasinya oke gitu, nggak numpuk gitu. Gue masih bisa dengerin instrumen dipisah-pisah, soundstage-nya juga cukup luas, imaging-nya juga dapat, 3D-nya juga dapat gitu, terus clarity-nya dapat, detail-detailnya juga dapat gitu. Memang bukan yang paling bagus, tapi gue bisa nikmatin lah. Gue bisa nikmatin semua lagu-lagu gue, semua playlist di gue gitu. Terus apalagi? Oh, transient, headroom-nya, noise floor-nya juga itu lumayan loh. Memang sih noise floor-nya pasti nggak akan bisa sebersih kayak Vivo gitu, apalagi Vivo kan pakai AKM, tapi ini oke gitu. Jadi buat output 3,5 output wire ini lumayan banget loh. Nah, kayak kurang lebih untuk outputnya seperti itu. Kayak Music Lover. Sekarang kita akan bahas dari output dengan menggunakan wireless atau Bluetooth. Nah, gue selalu pakai itu kalau wireless, Audio Technica ANC 900BT. Gue suka banget soalnya pakai itu. Nah, gini Ref, untuk wirelessnya, kalau handphone yang high end, kalau misalnya dia dipakein wireless, itu dropnya cukup jauh. Tapi sebaliknya, handphone yang low end, biasanya kalau dipakein wireless, dia akan jadi lebih baik. Gitu. Nah ini salah satunya? Enggak. Bukan.
ini tidak terlalu berbeda. Oke. Jadi begitu dari wire ke wireless nggak terlalu jauh sih ininya perubahannya, nggak terlalu signifikan. Jadi memang ini handphone ini di tengah-tengah semuanya, di middle aja gitu. Bassnya juga segitu, tuningnya juga segitu, teknisnya juga nggak jauh beda. Mungkin sedikit sih, pasti kalau wireless pasti akan ada noise tambahan gitu. Karena memang ya itu sifatnya dari codecnya pasti ada ke bawah, akan nggak bersih. Kemudian mid-nya jadi sedikit lebih kasar, itu doang. Yang lainnya sih nggak ada yang terlalu signifikan gitu. Jadi untuk audio HP ini oke loh. Oke, maksudnya bukan paling bagus sih, tapi oke aja gitu. Nah, kesimpulan akhirnya, Rev, gimana? Kalau menurut lu dengan bundling sebanyak ini, dengan audio segini, untuk anak-anak yang suka audio ini masih oke nggak? Sebentar Kak, harganya berapa dulu? Harganya 499 waktu itu gue PO di mana ya? Dia marketplace adalah gitu. Dapat segini banyak. Oh ya, nggak semuanya dapat ini. Yang pasti dapat itu ini kalau lu PO. Nah ini gue nggak tahu, kayaknya gue termasuk 100 pertama yang beli, makanya dapat ini. Tim gercep ya. Cepat. Tim gercep. Untuk harga 499, 5 juta kurang 1.000. Ya betul sekali. 5 juta kurang 1.000 untuk ini, untuk overall ya, untuk kayak misalnya audio. Ini kalau menurut aku worth it lah. Ya, gue setuju. Worth it. Ya, jadi memang bukan yang paling bagus. Ya, yang paling bagus untuk saat ini yang gue pernah review ya, sebagai kita di Sinfonia, kan kita juga belum banyak review HP gitu ya. Vivo. Oh, bukan. Bukan A71, bukan. Yang paling bagus yang pernah gue review. Untuk audio ya, untuk audionya audio. itu Vivo X50 Pro, itu yang paling bagus audionya menurut gue. Nah, A71 juga lumayan. Nah, ini juga termasuk dalam kategori lumayan dan ke atas, menengah ke atas tadi gue bilang. Ya, jadi Music Lover yang mau mempertimbangkan membeli HP ini dari pertimbangan audionya, kita berdua sih merekomendasikan untuk audionya. Oke, kayaknya itu aja dari kami. Kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. OS-nya Oppo ya, namanya Color apa? Color.